mewawancarai beberapa guru di SMA 4 Semarang. Di antaranya ada Bu Ririn selaku Waka Kurikulum dan ada Bu Setiawati guru dan selaku Waka Siswaan dan juga Bu Yun selaku guru dan juga Waka Humas. Kita di sini mau kenalan dulu dari tim SMA 4 Semarang. Amin, nama aku Yusuf Rahmat Ramadan. Nama saya Agustin Wandari. Nama saya Azizah Nur Prastiawati. Nama saya Nurul Amalia. Nama saya Wiji Dwi Utami. Oke, kita lihat semuanya ya. Check it out. Halo, sebelumnya perkenalkan saya Agustin Wandari. Saat ini saya bertemu dengan Ibu Yuyun Eka Wadani selaku guru pamong kimia di SMA 4 Semarang. Nah, baik Ibu, jadi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan pembelajaran. Baik, yang pertama, dalam merancang suatu pembelajaran tentunya kan ada tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang disusun Ibu seperti apa? Ya, kebetulan ini materinya adalah tentang larutan ya. Jadi nanti dari mulai larutan redox, kemudian sampailah namanya larutan elektrolisis. Jadi waktu itu tujuan sesuai dengan ATP itu kan memang kita tujuannya untuk mempraktekkan penggunaan sel ya elektrolisis itu dalam kehidupan sehari-hari, kemudian untuk menerapkan hukum Faraday 1 dan 2. Baik Ibu, seperti itu tujuannya. Kalau boleh tahu bagaimana posisi kemampuan peserta didik ketika Ibu menyusun tujuan pembelajaran tersebut? Jadi ketika mau praktikum tadi untuk sel elektrolisis itu anak-anak itu kan berkelompoknya. Di dalam berkelompok itu jadi penentuan kelompok itu tidak boleh yang pintar dengan yang pintar, kemudian nanti yang tertinggal dengan yang kurang kan gitu. Nah nanti kita sebagai guru harus tahu betul komposisinya itu nanti antara yang pintar, yang biasa dan yang kurang itu nanti dikumpulkan jadi satu sehingga ada pembelajaran berkolaborasi saling melengkapi. Baik Ibu, lalu mengapa Ibu menusung tujuan pembelajaran seperti itu? Jadi kan tadi dari pemahaman, kemudian mempraktikkan, apakah ada tujuan kenapa Ibu menyusun tujuan pembelajaran tersebut? Dalam menyusun tujuan pembelajaran itu kan kita mengacu pada ATP dan indikator yang akan dicapai. Jadi memang kalau sel elektrolisis itu tidak dipraktekkan itu kan sepertinya anak tidak punya gambaran yang konkret ya. Jadi kalau ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari pun juga banyak sekali yang bisa sebenarnya kita amati gitu. Nah anak-anak itu harus dikenalkan sehingga anak-anak itu ke dalam kehidupan sehari-hari juga mengamati, oh itu loh ternyata ini reaksi korosi seperti ini itu dalam kehidupan sehari-hari banyak nyata gitu. Terus nanti oh kalau begitu untuk pencegahannya, untuk pemanfaatnya itu anak-anak itu akan paham. Baik, lalu unjuk kerja apa yang kemungkinan akan dinilai Bu dari tujuan pembelajaran tersebut? Ya, jadi kalau ketika praktikum berarti ketika anak melaksanakan praktikum mulai dari persiapannya itu kan juga anak-anak juga ada penilaian. Kemudian di dalam praktikumnya, kemudian nanti ketika dia mempresentasikan presentasi hasil dari praktikum itu juga ada untuk penilaian. Oke, baik. Berarti kriteria penilaian yang akan dinilai juga sama Ibu dari pemahamannya, kemudian dari praktikumnya, seperti itu Ibu. Oke, baik. Dari sungguh banyak ya yang kita peroleh dari Ibu Yuyun Eka Wadani ini selaku guru kimia di SMA 4 Semarang yang mampu kelas 12 dan kelas 10 ya Ibu. Nah, jadi dari perancangan pembelajaran itu kita harus memperhatikan tujuan pembelajaran, kemudian dari kesiapan peserta didik seperti itu. Banyak sekali informasi yang telah kami peroleh. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai jumpa kembali Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Azizah Nur Prastiawati, mahasiswa PPG. Pada saat ini saya berada di SMA Negeri 4 Semarang dan bertemu dengan Ibu Ririn selaku Waka Kurikulum di SMA Negeri 4 Semarang. Untuk sesi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait perancangan kurikulum. Jadi untuk pertanyaan pertama, dapat kita ketahui bahwasannya karakteristik peserta didik itu kan beraneka ragam itu. Nah, bagaimana cara dari sisi Waka Kurikulum itu mengubah pemikiran peserta didik agar mampu mengeluarkan ide-ide yang spektakuler di SMA Negeri 4 Semarang? Oke.
Terima kasih Mbak Aziza. Kita tahu bahwa latar belakang murid itu beraneka ragam, ya. Baik latar belakang pendidikan mereka, kemudian keluarga, sosial masyarakat di lingkungan juga beragam. Maka bakat minat mereka juga beragam. Nah, anak-anak tentu akan merasa nyaman atau senang ketika kita hadapkan pada sesuatu yang sesuai dengan minat mereka dan bakat mereka. Nah, ketika kita memberikan pembelajaran yang sekarang diimplementasikan melalui kurikulum Merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita bisa menggali ide-ide cemerlang mereka melalui baik pembelajaran intra maupun ekstrakurikuler. Nah, kita maupun ini pembelajaran project. Nah, ide mereka itu sangat luar biasa ternyata. Dengan beragamnya ide itu kita bisa mengambil nih ide yang spektakuler yang mana. Nah, dari pembelajaran ini kita bisa mendapatkan ide-ide besar dari mereka. Jadi pendekatan pembelajaran yang mungkin sering dilakukan SMA 4 itu tadi project ya Ibu ya? Tidak hanya project, ya. Pembelajaran intranya melalui project, ya. Apalagi ditambah sekarang ada project P5, ya. Jadi menambah keleluasaan pada Bapak Ibu guru untuk mengemas anak-anak, menggali idenya anak-anak sehingga tereksplor semua ide-ide yang muncul itu luar biasa. Selanjutnya mungkin tadi dari Bu Ririn sudah menyampaikan pendekatan pembelajarannya berupa dari intrakurikuler, ekstrakurikuler. Nah, mungkin Ibu kan kalau seperti itu pasti ada hambatan yang akan dialami peserta didik. Mungkin bisa disampaikan kalau di SMA 4 Semarang ini hambatan yang mungkin sering dialami oleh peserta didik itu yang bagaimana? Kalau hambatan saya kira di mana-mana ada ya Mbak. Kalau di SMA Negeri 4 yang terjadi itu hambatan kurang tereksplornya ide pada anak itu biasanya terjadi di kelas 10 karena mereka siswa baru yang mungkin masih malu, masih takut untuk menyampaikan sesuatu, belum terbiasa di SMP-nya. Nah, guru-guru yang pengajar di kelas 10 ini merupakan garda terdepan kita untuk bisa memancing nih, memotivasi ya, memancing, memotivasi, memberikan kesempatan kepada anak-anak kelas 10 yang notabene mereka dari latar belakang yang berbeda dengan kondisi sekolah yang dulu berbeda-beda. Kita harus bisa menumbuhkan rasa keberanian pada mereka. Nah, kalau di kelas 10 itu tantangannya di situ, Mbak. Jadi mereka belum terbiasa, masih perlu adaptasi, ya kan? Maka kita sebagai guru harus bisa memberikan kesempatan kepada mereka, menggali, memotivasi, menumbuhkan keberanian kepada mereka untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi melalui pembelajaran project ini banyak sekali progresnya ya, banyak sekali manfaatnya untuk baik ibu bapak guru maupun anak-anak. Dan project di P5 di tempat kita itu saya kategorikan berhasil. Karena apa? Anak yang semula pemalu menjadi tidak malu lagi, anak yang semula tidak mau bergaul dengan teman-temannya akhirnya bisa membaur dengan teman-temannya, yang semula pendiam tidak berani berkolaborasi, murung, akhirnya bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Anak yang tadinya diragukan kemampuannya oleh orang tuanya, sekarang setelah naik di kelas 11 dengan dibuktikan mereka bekerja sama di proyek-proyek besar sekolah, itu ternyata sekarang sudah pinter gitu, bisa jalan sendiri. Wah, keren sekali ya Bu. Berarti implementasi kurikulum Merdeka dan strategi pembelajaran yang dilakukan di SMA 4 Semarang
itu betul-betul membuahkan hasil di mana peserta didik itu bisa merubah kepribadiannya yang awalnya tadi introvert menjadi ekstrovert, kemudian yang awalnya malu-malu untuk berkomunikasi menjadi mampu untuk berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, mungkin itu saja Ibu Ririn yang bisa saya ajukan pertanyaan. Terima kasih dari penjelasan terkait kurikulum yang ada di SMA Negeri 4 Semarang. Sama-sama Mbak Aziz. Baik, pada pagi hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu Ririn terkait proses pembelajaran di dalam kelas serta bagaimana evaluasi yang melibatkan peserta didik. Gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu, bagaimana kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu yang efektif untuk mengaktifkan peserta didik dalam berkolaborasi, menyampaikan ide dan gagasan mereka? Ya, terima kasih Mbak Wiji. Untuk mengkondisikan supaya para murid ini berani mengeksplor ide, gagasan, tentu mereka kita buat nyaman dulu, ya kan? Kondisikan pembelajaran di kelas itu senyaman mungkin sehingga membawa para murid ini ke dalam kondisi yang bahagia, gitu ya. Dengan pembelajaran yang bahagia tentu mereka akan senang nih. Nah, kondisi senang, kondisi happy, tidak membuat takut, itu akan memberikan kondisi kepada mereka untuk berani mengatakan sesuatu. Ya enggak? Beda kan kalau misalnya nih Mbak Wiji dalam keadaan takut, tertekan, gurunya galak misalnya, tidak memberikan kesempatan untuk murid yang bertanya kayak atau apa kayak, pasti diem semua gitu kan. Bahkan ketika ditanya aja, ada yang sudah jelas pasti diem semua, ada yang belum jelas diem semua gitu kan ya. Nah, tapi ketika kita memberikan kondisi yang nyaman kepada mereka ketika pembelajaran yang menyenangkan metodenya, langkah-langkah sintak yang membuat mereka berada di zona bahagia, pasti mereka akan berani mengatakan sesuatu. Bu ini kan gitu, ya kan? Nah, jadi pembelajaran yang sekarang itu kita harus laksanakan di kelas itu pembelajaran yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya bisa memancing atau memberikan motivasi anak untuk mengeksplor idenya, mengusulkan sesuatu. Mereka tidak ketakutan. Nah, melalui pembelajaran macam apa? Nah, sekarang yang direkomendasikan oleh Kemdikbud adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, dengan pembelajaran berbasis proyek ini, dengan sintak-sintak yang ada di dalam pembelajaran proyek ini akan membuat anak itu bisa bekerja sama dengan temannya karena berkelompok-kelompok ya, bekerja sama, berkomunikasi dengan temannya, berkolaborasi dengan temannya, gotong royong bisa muncul, rasa tanggung jawabnya ada ketika dia diberikan tanggung jawab atau tugas tertentu dari kelompoknya itu. Nah, kemudian setelah diskus, kemudian mereka mengkomunikasikan hasil diskusinya. Nah, mereka belajar untuk mengkomunikasikan, ngomong di depan audiens. Ya, itu perlu keberanian kan? Nah, dengan seperti ini dilatih setiap hari, maka akan memunculkan keberanian atau memunculkan kreativitas anak untuk berbicara di depan umum. Dia menjadi mandiri, menjadi berani, jadi hal biasa gitu. Jadi membiasakan anak-anak untuk punya rasa keberanian berbicara di depan umum. Ya, itu baru sedikit manfaat dari project based learning yang kita laksanakan di sekolah. Jadi memang untuk di kurikulum Merdeka, terutama di SMA Negeri 4 Semarang, membahagiakan anak-anak. Pertama itu tadi membuat nyaman peserta didik ya, melalui metode salah satunya tadi yang well-being ya, melalui project based learning. Project based learning karena membawa anak-anak menjadi bahagia, mereka happy ya, well-being itu tadi. Jadi membahagiakan anak-anak. Kalau anak-anak bahagia melakukan pekerjaannya, tugasnya dengan sebaik-baiknya, maka pembelajaran itu akan bermakna.
Untuk selanjutnya selain pembelajaran di dalam kelas dengan project tadi melalui diskusi kelompok, untuk penugasan di luar kelas atau adakah pengalaman yang diberikan kepada siswa di luar kelas yang bisa memperdalam pengetahuan peserta didik itu? Tentu banyak Mbak, ya. Pembelajaran di luar kelas itu banyak melalui kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Di sini ada 33 ekstrakurikuler yang mana setiap murid itu diwajibkan memilih minimal 2, maksimal 3. Minimal 1, maksimal 2 ekskul yang harus mereka ikuti. Nah, dari setiap ekskul ini ada struktur organisasi. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang mereka miliki di setiap ekskul, misalnya di setiap ekskul itu punya proyek sendiri-sendiri, Mbak. Misalnya nih, ekskul pramuka, mereka banyak di program kerja itu banyak kegiatan proyeknya. Misalnya melaksanakan musyawarah ambalan, kemudian penerimaan tamu ambalan, kemudian ada pembantaraan. Nah, di event itu anak-anak kan melaksanakan proyeknya nih. Dari proyek-proyek itu mereka harus berkolaborasi, bekerja sama, baik dengan internal sekolah sendiri maupun dengan pihak-pihak eksternal. Nah, dengan itu mereka belajar kan ya. Jadi belajar itu tidak hanya teori yang didapat dari guru aja, tapi mengimplementasikan di kehidupan nyata ketika mereka harus approach atau pendekatan dengan Pak RT, Pak RW, pihak kepolisian, warga, Pemlit, Undip, perguruan tinggi yang lain. Nah, teknik approach-nya bagaimana itu kan perlu keberanian, perlu kemandirian, perlu rasa tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya. Baik, berarti memang di SMA Negeri 4 Semarang dengan tadi 33 kegiatan ekstrakurikuler itu sudah menampung seluruh minat bakat yang Insya Allah ya, peserta didik. baik dari bidang olahraga, seni, agama, akademik maupun non akademik tertampung. Teknologi juga ada. Selamat siang, Bu Siti. Selamat siang Mbak Susu. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari PG Kimia untuk menanyakan beberapa hal tentang konsep where to yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya izin untuk menanyakan bagian R nih, rethinking, revisit, and revise. Pertanyaan pertama yang izin saya sampaikan, bagaimana cara peserta didik dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting yang mungkin sekiranya sambung panjenengan berikan kepada peserta didik. Dan saya jawab ya. Jadi di sini peserta didik itu kita pandu dalam proses pembelajaran, kita menggunakan media bantunya LKPD, Mas. Jadi nanti dari LKPD itu kita berusaha supaya anak bisa mengeksplor ide-idenya itu sesuai dengan keterkaitan materi, jadi pengembangannya terarah begitu. Jadi tidak pengembangan yang istilahnya semua ide itu harus dieksplor, enggak. Jadi kita sesuaikan dengan materi yang kita pelajari, kemudian nanti bisa berlanjut di materi yang berikutnya, dan nanti pengembangan juga akan sampai dengan dari mulai penguasaan konsep awal sampai dengan nanti mereka menghasilkan satu produk. Terkait produk tadi, apakah kemungkinan bisa dapat ditingkatkan atau bahkan sampai revisi itu, tapi dari berdasarkan penilaian diri dan umpan balik yang sudah ada selama pembelajaran? Bisa, jadi misalkan kalau diferensiasi produk itu biasanya kan anak sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan hobis gitu. Misalkan, ibu saya untuk produknya saya ingin membuat satu prototipe itu bentuk miniatur, oke, atau saya ingin membentuk satu infografis, oke, atau saya ingin media tayang Bu, misalkan PowerPoint atau Canva boleh, atau mungkin dia ingin membentuk satu poster boleh. Nah, jadi itu kan belum dikumpulkan, sudah belum produk final, istilahnya kita presentasikan dulu, nanti umpan balik dari
guru maupun peserta didik yang lain itu sebagai bahan koreksi. Sekiranya memang itu perlu ditambahkan untuk kelengkapan produk menuju produk final, itu nanti sebagai masukan mereka akan memperbaiki lagi, misalnya merevisi, dan nanti yang ditentukan itu adalah produk yang sudah final. Kemudian terkait produk yang sudah jadi tadi kan mungkin dari siswa kan akan menemukan tujuan akhirnya apa nih. Nah, bagaimana mungkin dari Bu Siti Eko mendorong siswa itu peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan apa yang sudah dipelajari. Jadi tidak cuma sekedar selesai produk terus sudah selesai, tapi ada pemahaman atau hikmah apa yang sekiranya bisa didapat. Jadi kita ajak anak-anak itu untuk melakukan satu refleksi. Ya, refleksi itu bisa berupa refleksi terhadap konten yang sudah kita pelajari, bisa juga refleksi terhadap prosesnya, perjalanan anak-anak dari mulai memahami satu konsep, kemudian menemukan satu ide, menemukan ide dalam sampai dengan bentuk produk, dan kemudian mempublikasikan produk itu, sekalipun mungkin publikasinya masih terbatas di dalam ruang kelas ataupun mungkin antar kelas dengan ditempelkan di mading atau mungkin kayak window shopping, orang yang lewat bisa melihat. Nah, itu seperti itu Mas. Jadi kita berusaha kemarin gimana kita sudah belajar misalkan sel kota, pengalamanmu apa gitu, terus apa yang sudah pernah kamu dapatkan dengan hal itu, nantinya digunakan untuk apa setelah kamu mempelajari itu. Iya. Terus selanjutnya tuh kan setiap pembelajaran yang berbasis proyek, pasti setelah mereka membuat proyek itu ada proses evaluasi dari bagaimana cara ibu membimbing peserta didik untuk melakukan evaluasi terkait proyek yang mereka lakukan. Iya, terima kasih Mbak Wiji. Setiap akhir pembelajaran memang kita membiasakan, ya, membiasakan untuk melaksanakan refleksi evaluasi, dan itu dilaksanakan oleh murid. Jadi kita bertanya nih kepada anak-anak di kelas, bagaimana anak-anak tentang pembelajaran hari ini, menyenangkan atau enggak, apa yang kurang, apa yang ada, apa yang menjadi masukan-masukan dari kalian. Itu pasti kita lakukan dan harus dibiasakan. Terkadang kita sebagai guru lupa, ketika sudah menjelang bel harus menyisakan waktu 5 menit saja untuk refleksi, evaluasi, kita terkadang lupa. Tapi kita tidak bosan-bosan meminta kepada ibu bapak guru untuk selalu memberikan refleksi, evaluasi bersama-sama dengan anak-anak di kelas. Kalau anak-anak di kelas itu bisa dalam berupa instrumen, bisa smile face, bisa coba pilih yang mana. Sebetulnya refleksi evaluasi itu tidak sulit sebetulnya. Kita luangkan waktu 5 menit saja bisa, asal kita sudah mempersiapkan. Ya, dan tidak sulit kan. Terkait evaluasi, terkadang kan kalau di dalam kelas itu ada peserta didik yang kurang berminat, bukan kurang berminat, kayak motivasinya rendah atau dia kurang berani untuk menyampaikan pendapatnya atau hasil refleksinya meskipun suasana kelas itu sudah dibuat senyaman mungkin. Nah, adakah cara ibu, mungkin tips dan trik dari Bu Ririn bagaimana membuat anak itu mampu semangat untuk memberikan refleksi dari belajar? Ya, terima kasih Mbak Wiji. Memang terkadang di kelas itu ada anak yang mungkin bad mood ya, di rumah ada masalah barangkali, seringkali ada dampak di kelasnya kalau anak itu sudah ada masalah di rumah. Nah, kalau masalah itu cukup serius, maka dampaknya akan tampak sekali ketika anak-anak kita ajak untuk bersenang-senang di kelas, belajar di kelas, maka itu akan tampak pada anak tersebut. Nah, ini kalau saya atau pengalaman-pengalaman saya dekati dengan cara persuasif ya, atau humanis. Ada masalah apa misalnya gitu. Kita berikan sentuhan kasih sayang kita kepada mereka. Kita kan ibu ya, kita orang tua kedua. Ketika kita di sekolah, kita menjadi orang tua mereka. Nah, kita harus menganggap mereka sebagai anak kita. Itu satu. Jangan menganggap mereka sebagai murid kita.
anggaplah mereka sebagai anak-anak kita, dan kita berikan jalan keluar serta cara yang sama ketika kita menghadapi permasalahan anak kita di rumah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, harus saling terbuka. Kita harus bisa berperan sebagai problem solving kepada anak-anak kita di kelas. Kuncinya harus terbuka. Problem solving akan terjadi ketika saling terbuka. Ya, nah kita harus bisa menggalinya, masalah-masalah apa yang terjadi, tentu dengan kasih sayang. Kalau tidak dengan kasih sayang, mereka akan takut. Itu untuk kemudian refleksi dari pembelajarannya ya. Lalu untuk asesmen yang dilakukan di SMA Negeri 4 Semarang ini, apakah serentak untuk semua kelas, ada waktu-waktu yang dilakukan secara serentak, atau itu terserah dari guru mata pelajarannya masing-masing? Nah, untuk asesmen kita kemarin sudah mencoba untuk tidak melaksanakan asesmen secara serentak. Kita pernah mencoba 1 tahun tanpa ada asesmen bersama, baik mid semester, tengah semester, maupun di akhir semester. Kita pernah menghilangkan semua itu dengan niat melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara utuh, di mana di dalam pedoman pembelajaran dan asesmen di dalam kurikulum Merdeka itu dikatakan bahwa setiap mata pelajaran itu berhak untuk melakukan asesmen. Satu, asesmen awal pembelajaran, formatif awal, kemudian asesmen formatif pertengahan pelajaran, dan asesmen sumatif setiap materi. Nah, ketika guru ketika anak-anak ini sudah melaksanakan asesmen sumatif di akhir materi dan itu sudah baik, maka tidak perlu mengulang asesmen lagi, ya kan? Maka asumsinya ketika anak ini sudah selesai melaksanakan asesmen sumatif di setiap materinya, maka anak sudah dong, nggak ada asesmen lagi dong, gitu. Itu di pedoman pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka. Nah, ketika itu kami melaksanakan setahun, Mbak. Nah, apa yang terjadi ketika anak-anak sudah melaksanakan asesmen secara formatif dan sumatif per materi sudah selesai, di akhir tahun, di akhir semester itu kita nggak ada tes kan. Kemudian saya minta isi instrumen atau kuesioner, waktu itu saya bagikan ke anak-anak dan para ibu bapak guru. Ternyata hasilnya mereka merindukan asesmen sumatif akhir tahun. Kenapa? Alasannya untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini dari versi bapak ibu guru. Untuk meningkatkan motivasi belajar anak. Anak ternyata motivasinya menurun ketika tidak ada UAS, asesmen akhir semester. Jadi kayak hambar. Pembelajarannya jadi iya, flat aja gitu, nggak ada gongnya. Satu sisi saya melihat jawabannya anak-anak, mereka juga merindukan adanya asesmen akhir semester. Alasannya garing aja, garing. Mereka merasa garing, Bu, nggak ada asesmen. Kenapa kok garing? Kan kalian sudah tuntas nih, misalnya sudah melaksanakan asesmen sumatif di setiap pokok materinya. Iya, tapi nggak enak, nggak ada tantangan. Menurut mereka nggak ada tantangan. Nah, sehingga di tahun berikutnya setelah kita evaluasi pembelajaran bersama-sama dengan staf kurikulum, kan kami selalu melaksanakan refleksi dan evaluasi di akhir semester. Dengan hasilnya seperti itu,
maka kami putuskan untuk kembali melaksanakan asesmen sumatif bersama. Gitu. Baik Bu, jadi memang sebenarnya kalau asesmen Meskipun hasil dari sumatif bersama itu tidak mempengaruhi kenaikan ataupun kelulusan loh ya. Kami hanya, jadi gini, yang diasesmenkan secara bersama-sama itu adalah materi yang belum di-asesmen sumatifkan. Jadi di materi terakhir gitu loh. Paham ya? Paham. Jadi materi terakhir kan belum pada asesmen nih. Lalu dilaksanakan asesmen bersama, pelaksanaannya bersama-sama, tetapi kontennya adalah materi terakhir pada mata pelajaran masing-masing. Jadi nggak dari awal Nggak begitu, komprehensif. Jadi memang hanya yang terakhir saja. Iya. Selain untuk memotivasi siswa untuk belajar lagi juga ya Bu. Iya. Jadi ada stimulusnya gitu ya. Baik Ibu Ririn, saya mendapatkan banyak insight menarik dari perbincangan dengan Ibu Ririn hari ini. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya dan buat teman-teman nanti yang menonton. Ya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya untuk pagi hari ini Bu Ririn. Ya, semoga Ibu sehat selalu. Amin. Ya, saya Mbak Wici juga ya, semoga sehat ya. Ya, baik kalau begitu sesi hari ini sudah selesai dengan Ibu Ririn. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Semoga sukses ya Mbak Wici ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin mencari Ibu ya Bu. Iya, siap. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Ibu memfasilitasi berbagai kebutuhan peserta didik, gaya belajar, kemudian pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Jadi awal mula sebelum kita ke pembelajaran, kita biasanya melakukan tes seperti post test itu untuk menggali sejauh mana anak-anak sudah memahami kemampuan awalnya. Setelah itu baru kita melihat anak-anak itu kan mempunyai bakat sendiri, kemudian gaya belajar sendiri. Nah, itu biasanya kita nanti juga dalam pembelajaran menggunakan umpamanya contoh di dalam penugasan itu sesuai dengan kemampuan dan bakatnya. Contoh umpamanya kita ke satu materi, umpamanya materi itu boleh dia mengumpulkan lewat poster, kemudian bisa juga dengan PPT. Dia umpamanya suruh presentasi, itu nanti medianya tergantung anak-anak. Kita tidak aplikasi boleh kalau dia mampu membuat aplikasi juga boleh gitu. Jadi sesuai dengan bakat dan kemampuan anak-anak sendiri. Pertanyaan kedua, biasanya kan peserta didik setiap harinya memiliki kondisi yang berbeda-beda setiap harinya. Moodnya beda-beda gitu ya. Dan bagaimana cara Ibu menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran apabila terdapat perubahan kondisi tersebut? Jadi sebelum pembelajaran itu kan seperti ada kesepakatan kelas. Jadi anak-anak dibuat kesepakatan kelas, contoh penugas. Jadi kalau ada hal umpamanya kegiatan apapun silahkan gitu. Tapi ketika ulangan seperti mau kita sudah janji praktikum kelompok dan sebagainya, itu harus dinomorsatukan. Jadi kamu Bu nanti izinnya setelah melakukan kegiatan itu. Makanya ketika nanti mesti anak-anak kalau ada ulangan kegiatan yang lain ditinggalkan, dia ulangan dengan harapan tadi anak-anak itu ketika dia mempunyai tanggung jawab kemudian di waktu yang sama. Nanti kan kalau takutnya kalau di waktu yang berbeda soal mereka sudah dapat dan sebagainya, maka kadang saya memberi motivasi juga. Jadi awal mula ketika saya masuk, saya kasih tujuan ketika mau sekolah itu apa dan apa target mereka, itu saya selalu mengingatkan. Jadi kalau dia punya target, maka ketika pembelajaran juga tidak boleh main-main. Harus untuk mencapai suatu target itu kan harus benar-benar berusaha keras gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan ketika anak sudah mulai kendor, ayo targetmu apa gitu. Rata-rata nilai berapa? Ayo bilang gitu. Terus kamu mau kemana? Nah itu.
Nah itu juga kemudian saya juga umpamanya untuk yang kelas 3 atau kelas 1 nanti juga saya kasih gambaran ke depannya. Jadi ketika materi kimia itu nanti juga ketika kalian kuliah coba ngambil teknik gitu kan masih ada kimia di semester 1 dan 2 dan sebagainya, sehingga kamu harus betul-betul paham ketika kuliah juga harus nyambung gitu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Dan beralih ke topik berikutnya Bu, terkait lembar kerja yang organized. Jadi kan tadi anak-anak sudah belajar banyak, dapat pemahaman. Terus yang sudah Bu Siti kok dapatkan mengenai pengalaman belajar terbaik apa yang sekiranya didapatkan, apakah sebuah presentasi atau window shopping atau begini? Kalau anak-anak itu saya lebih suka sebenarnya dia melakukan satu praktikum ya, praktikum atau demonstrasi lah, skala-skala sederhana, karena di situ kita bisa mengamati keterampilan proses anak. Jadi anak-anak yang terampil itu kelihatan dari gerak tangan untuk menuangkan ide, kecermatan mereka untuk menganalisis itu terlihat saat mereka itu melakukan praktikum atau demonstrasi. Nah, setelah itu baru nanti mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dalam bentuk analisis data yang harus disampaikan kepada publik. Itu yang saya senang ya, lengkap jadinya. Di situ juga ada proses diskusi paling tidak dengan anggota kelompok, kemudian bagaimana dia mempertanggungjawabkan dari data-data yang sudah diambil. Dan hal itu tentunya kami berusaha untuk praktikum itu lebih mengarah ke apa yang bisa mereka terapkan dalam kehidupan. Jadi misalkan kimia itu kan kadang orang awam menganggap seperti bahan kimia, sebenarnya enggak. Ya kita mencari analog yang sama dengan bahan kimia itu, tapi bahan kimia itu sudah familiar atau sudah biasa kita pakai, mudah dibeli, mudah dijumpai di rumah dan di sekitar gitu. Terus terkait pelaksanaan demonstrasi kan kadang siswa ini ya mungkin perlu dipandu agar tidak terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi. Mungkin bagaimana caranya Bu Siti selama ini terkait bidang praktikum untuk meminimalkan miskonsepsi atau kesalahan waktu di praktikum, karena kan takutnya kalau siswa salah malah nyampurkan apa bisa membahayakan diri mereka sendiri. Jadi sebelum praktikum kita perlu memberi satu penegasan terhadap konsep-konsep. Tentunya kita sebagai guru karena sudah mengampu materi itu hafal lini-lini yang sekiranya ini rawan dan harus perlu kita tegaskan. Misalkan saat kita harus mengukur misalkan molaritas untuk lautan pekat. Nah, kita harus bisa awas ini HCl-nya itu pekat. Apa tandanya pekat? Disimpan di botol coklat, posisi tertutup. Jadi saat membuka, kita tidak boleh mengarahkan angin itu ke arah hidung kita. Kita harus menjauh atau kita menggunakan masker. Dan kemudian ruangan itu kondisi sirkulasi udaranya harus bagus. Kemudian hati-hati saat mengambil dari pipet, jangan sampai menetes mengenai alat indera kita. Itu anak-anak tetap harus kita tegaskan, kita wanti-wanti, kita ulang-ulang supaya tidak terjadi malpraktik ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan konsep-konsep hitungan dan sebagainya itu kita harus senantiasa mengulang karena memang bagi kita itu sudah berulang kali kita pelajari, tapi bagi siswa semua itu saat kita proses itu adalah hal pertama yang dialami oleh siswa. Terakhir nih Bu, jadi dari setiap proses yang mungkin sudah dilaksanakan selama pembelajaran mungkin bisa memberikan pengalaman yang menarik terkait pengaturan dan cara memberikan pelajaran yang itu bermakna dan efektif dari Bu Siti selama ini bagaimana? Di sini kan kita pergantian kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Kita dipandu dengan adanya CP, capaian pembelajaran, itu sudah menjadi hal yang istilahnya tidak ragu-ragu lagi bahwa guru harus melakukan yang namanya identifikasi CP. Kemudian guru harus memetakan materi-materi mana yang esensial, mana yang non esensial, disesuaikan dengan waktu karena memang tuntutan sekarang ada proyek dan sebagainya di mana waktunya tetap, tapi kita diharapkan lebih mengeksplor dari semua materi itu. Jadi
setelah kita mengidentifikasi CP, kemudian kita uraikan dalam ATP alur tujuan pembelajaran, dan dari alur tujuan pembelajaran atau ATP ini diharapkan nanti bisa membantu siswa, bisa menjadi pemandu siswa untuk bisa menguasai kompetensi sebagaimana yang diharapkan dalam CP atau capaian pembelajaran. Terima kasih, sangat menarik sekali dari bagian device, thinking sampai organize. Dari saya terima kasih sudah diberikan ilmu dan pengalaman dari Semoga bermanfaat. Itu dulu mungkin dari kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.